Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salatul Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua kaum muslimin, terutama bagi yang diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya segera kalian datang untuk melaksanakan salat Jumat, di mana yang adzannya telah memanggil kalian agar kalian segera datang untuk melaksanakan ibadah tersebut. Para ulama sepakat bahwasanya melaksanakan salat Jumat hukumnya wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal a'wadil mimbar. Pada waktu itu kedua sahabat ini, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Waktu itu beliau sedang berada di atas mimbarnya. Apa kata beliau? La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna minal khasirin. Hendaklah orang-orang segera menghentikan dari kegiatan di mana mereka tidak melaksanakan salat Jumat. Atau janganlah ada lagi yang melakukan janganlah ada lagi orang-orang yang tidak melaksanakan salat Jumat. Kenapa ikhwah? Dikarenakan Allah akan mencap hati mereka, menutup hati mereka, dan mereka nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin azinallahu wa iyyakum. Hadis dan ayat yang telah kita bacakan ini sudah sangat jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Qur'annya dan melalui hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat. Hanya saja tentunya setiap ibadah ada rincian-rinciannya. Setiap ibadah ada detailnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melaksanakan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tentu tujuannya agar salat Jumat kita itu lebih bernilai. Tentu tujuannya
agar ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat ini semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui dan perlu untuk kita laksanakan ketika kita melakukan salatul Jum'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama yaitu at-tabkir. Datang segera datang untuk melaksanakan salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Man ata fi sa'atil ula fa ka'annama qarabal badanah." Barang siapa yang datang di saat yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia pahala seperti dia berkorban seekor unta. Wa man ja'at fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarabal baqarah. Dan barang siapa yang datang di saat yang kedua, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban seekor sapi. Wa man ja'at fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarabal kabasyah. Dan barang siapa yang datang pada saat yang ketiga, maka dia seperti berkorban, dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor kambing. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Apabila kita tidak sanggup, belum sanggup berkorban di hari raya Idul Adha, tapi kita insya Allah sanggup, kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Tentunya kalau kita mengerti sunnah-sunnah ini. Mungkin selama ini kita belum pernah berkorban. Apakah itu seekor kambing, apakah itu seekor sapi, apalagi seekor unta. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka kita peluang untuk mendapatkan pahala korban dengan cara seperti itu, yaitu segera datang untuk melaksanakan hari Jumat, salatul Jum'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Paling lambat kita hadir di salat Jumat yaitu sebelum azan. Karena ikhwah, kalau kita hadir setelah azan berkumandang, maka kita tidak tercatat sebagai seorang yang melakukan sholat Jumat. Walaupun Jumatnya sah, tapi dia tidak tercatat sebagai pelaksana sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ati kana fi kulli babin min abwabil masjid al malaikah." Apabila di hari Jumat, di masing-masing pintu masjid ada malaikat. Yaktubunal awwal fal awwal. Dia akan menulis siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fa idza jalasa al imam 'alal mimbar. Apabila imam mulai duduk di atas mimbar. Seperti tadi sebelum adzan imam sudah duduk di atas mimbar, maka tawaf suhuf wa ja'u yastami'una dzikr. Maka malaikat pun menggulung catatannya. Dan mereka pun bersiap-siap untuk mendengar khutbah. Yang datang setelah itu tidak tercatat sebagai seorang yang melaksanakan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin, sungguh sangat disayangkan. Mungkin kita hanya terlambat 2 atau 3 menit. Kita hadir sebelum imam, setelah imam beberapa saat setelah imam duduk di atas mimbar. Akhirnya kita tidak tercatat. Jika nanti kita melihat kita tidak punya catatan sebagai seorang yang melaksanakan sholat Jumat, maka jangan heran. Coba perhatikan, kita datang itu setelah khatib duduk di atas mimbar ataukah sebelum? Karena ingat, yang tercatat namanya oleh malaikat mereka yang datang sebelum khatib duduk di atas mimbar. Oleh karena itu, segera datang. Minimal kalaupun kita sangat sibuk di hari Jumat, minimal hadirlah kita beberapa saat sebelum khatib duduk di atas mimbarnya. Itulah paling lambat. Kalau tidak, la haula wala quwata illa billah, kita enggak tercatat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau masjid kita ini yang berada di luar, tidak ada pintunya? Maka ketika dia masuk ke areal ini, dia sudah tercatat oleh malaikat. Itu yang pertama ikhwah. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yaitu al-masyi ilal jum'ah wa adamu ruku'. Kalau memungkinkan kita datang ke salat Jumat, yaitu jalan kaki, tidak berkendaraan.
Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan kita berjalan kaki tanpa kendaraan, dipersilahkan. Asalkan jangan sampai berjalan kaki kita sampai di masjid setelah khatib duduk di atas mimbar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aus radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man igtasala yaumal jum'ati wa ghada wa batakara wa masya thumma lam yarkub wa dana minal imam wa ansata wa lam yalgha kana lahu bi kulli khutwatin amal sanati wasiyam wa qiyamiha. Apabila barang siapa yang mandi di hari Jumat, lantas dia bergegas datang ke sholat Jumat, tidak memperlambat-lambat, ya, dia datang jam 11 atau mungkin dia datang setengah 11 atau datang jam 10, dia bergegas datang. Kemudian dia berjalan kaki, tidak berkendaraan. Kemudian dia mencari posisi yang dekat dengan imam. Dia pun diam, tidak berbuat sia-sia. Artinya dia tidak buat bising ketika khatib sedang memberikan khutbahnya. Maka setiap satu langkah yang dia langkahkan sama pahalanya seperti seorang yang sholat malam dan puasa pada siang harinya selama setahun. Ingat, puasa dan malamnya tahajud selama setahun, setiap satu langkah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi. Artinya ini kan peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Bayangkan kalau rumahnya dekat di sini, mungkin hanya 10-20 langkah. Bayangkan 20 tahun pahala puasa dan sholat malam. Ini dengan mudah kita lakukan, ikhwah. Tapi ingat, dia tidak sampai di sini setelah khatib duduk di atas mimbar, karena dia tak tercatat sebagai seorang yang melakukan sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Yang kedua, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwah, azanallahu wa iyyakum, dia masuk ke masjid dan ambil posisi yang dekat dengan imam. Tidak mengambil posisi yang jauh dari imam, apalagi mengambil posisi dinding sehingga di depan masih ada, sementara dia ambil posisi yang jauh dengan imam. Dasarnya, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhdurudz dzikra, hadirilah zikir. Ingat, zikir yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Wasa'au ila dzikrillah, segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya melaksanakan salat Jumat. Dalam hadis ini, uhdurudz dzikr, hadirah zikir, maksudnya datanglah kalian untuk melaksanakan salat Jumat. Wadanu minal imam, dan mendekatlah ke posisi imam. Artinya kalau masih ada peluang di depan dekat dengan imam, segera dekat dengan imam. Jangan biarkan posisi-posisi kosong di depan. Upayakan dekat dengan imam. Kenapa, ikhwah? Fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannah wa in dakhalaha. Sesungguhnya seorang itu kalau dia semakin jauh, maka dia akan semakin dilambatkan oleh Allah dia masuk surga jika memang dia penghuni surga. Kan sayang, dia seorang penghuni surga. Dikarenakan dia, kalau dia datang sholat Jumat, ambil jauh posisinya. Di dalam masih penuh, di dalam masih kosong, dia ambil di teras misalnya. Ya. Di depan masih kosong, dia ambil duduk di dinding misalnya. Seandainya dia penghuni surga, Allah pun akan memperlambat dia masuk surga. Dikarenakan ketika sholat Jumat, dia selalu mengambil posisi jauh dari imam. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Itu yang ketiga. Yang pertama, segera datang. Segera datang sesegera mungkin. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dahulu, mereka setelah sholat subuh, mereka sudah mulai persiapan, prepare untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita kan seperempat jam baru kita datang Jumat. Para salafus saleh tidak seperti itu. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan ingat, minimal paling lambat sebelum khatib duduk di atas mimbar. Kalau enggak, dia tak tercatat. Yang kedua, kalau memungkinkan, datanglah dengan berjalan kaki. Ya, kalau seandainya prediksinya berjalan kaki terlambat sampai masjid,
Diprediksi sampai di masjid, kalau jalan kaki dia sampai di masjid, imam sudah naik atas mimbar, silakan datang dengan kendaraan. Tapi kalau memungkinkan, datanglah dengan berjalan kaki. Yang ketiga, yaitu ketika dia masuk ke masjid, maka hendaklah dia ambil posisi yang dekat dengan imam jika memang masih memungkinkan. Demikian ikhwah, a'azanillah wa iyyakum. Berikutnya yaitu ketika dia sudah masuk ke masjid, sudah ambil posisi yang dekat dengan imam, apa yang dia lakukan? Maka dia salat tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat, termasuk ya walaupun dia masuk di saat khatib sedang memberikan khutbahnya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, dakhala rajul yaumal jum'ah. Seorang laki-laki masuk ke masjid di hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Pada saat itu Nabi sedang berkhutbah. Ya. Laki-laki ini masuk masjid di saat Nabi sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Faqal, Nabi pun berkata kepada laki-laki yang baru masuk tersebut, berarti terlambat dia ini. As-shalaita? Apakah kamu sudah salat? Artinya, apakah kamu sudah salat 2 rakaat? Qala la. Dia katakan belum. Qala shalli raka'atain. Kalau begitu salatlah kamu 2 rakaat. Artinya yang keempat ini, setelah kita mengambil posisi yang dekat dengan imam, sebelum kita duduk, salatlah 2 rakaat, baik yang datang cepat maupun yang datang terlambat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib untuk melakukan tahiyatul masjid. Sebahagian, namun jumhur para ulama mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid itu sunnah muakkad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nilai Jumat kita lebih tinggi daripada sebelumnya, lebih bermakna dengan melaksanakan sunnah-sunnah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang keempat yang perlu untuk kita ingat di saat kita mendengar khutbah. Di saat kita mendengar khutbah, jangan ada satupun yang berbicara. Bahkan kalau ada orang yang di samping kita berbicara, kita tidak boleh menyuruh dia supaya diam, agar kita tetap konsentrasi dengan khutbahnya khatib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Salman radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajul yaumal jum'ati summa yansutu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Apabila salah seorang kalian mandi di hari Jumat, lantas dia datang mendengar khutbah dengan kondisi diam, tidak bicara sedikit pun, maka Allah akan ampuni dosanya dari Jumat tersebut ke Jumat berikutnya. Seminggu, 1 Jumat, 7 hari Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Syaratnya dia datang mendengar, tidak bicara. Demikian. Tentunya dosa yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak akan bisa diampuni kecuali dengan taubat nasuha. Ketika dia mencuri misalnya, kemudian dia sengaja datang bergegas untuk sholat Jumat, ya, bergegas untuk sholat Jumat, kemudian dia tidak bicara, mendengarkan khusyuk, kemudian dalam hatinya berarti dosa mencuri saya hilang, dihapuskan. Enggak. Mencuri adalah dosa besar, tidak akan terhapus kecuali dengan taubat nasuha. Adapun yang dimaksud yaitu dosa-dosa kecil.
Kemudian yang terakhir, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit fal imamu yakhutub faqad lagauta." Apabila kalian berkata kepada teman kalian, "Hei, diamlah." Apabila kalian berkata kepada teman kalian, "Hei, diamlah," di saat khatib sedang berkhutbah, faqad lagauta, berarti kalian telah berbuat sia-sia. Para ulama menyebutkan, apa yang dimaksud sia-sia? Tidak dapat pahala Jumatnya, walaupun Jumatnya sah. Dengan artian, ketika kita diperintahkan untuk konsentrasi dengan khatib, dengan khutbah, maka ikhwah, bahkan kita tidak dibolehkan untuk menyuruh teman kita yang bicara supaya diam, nggak dibolehkan. Jadi kita dibiarkan saja. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian bagaimana kalau ketika kita mendengar khutbah kita ngantuk? Apa yang kita lakukan? Terkadang di pagi hari kita bekerja, kemudian ketika sholat Jumat imamnya sangat lembut, akhirnya membuat kita ngantuk. Apa yang kita lakukan ikhwah? Dalam masalah ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum fi majlisi yaumal jum'ah." Apabila salah seorang kalian mengantuk di majelisnya, di tempatnya di hari Jumat, falyatahawwal min majlisi ila ghair, hendaklah dia pindah dari tempatnya ke tempat lain. Hendaklah dia pindah dari tempatnya ke tempat lain. Apakah dia bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan jika ada tempat, atau dia maju jika ada tempat. Intinya dia harus bergeser untuk menghilangkan ngantuknya. Ini menunjukkan ikhwah, pada zaman Rasulullah, ya, pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah SAW memberikan khutbahnya, berarti juga ada yang ngantuk, sehingga Rasulullah SAW memberikan solusi seperti ini. Kita pun bisa melakukan hal seperti itu. Apabila ternyata kita ngantuk, ya semua kita saya yakin pernah mengantuk ketika khatib sedang memberikan khutbahnya, maka tipsnya agar kita tidak larut dalam ngantuk, silahkan berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang lain. Demikian ikhwah, jangan sampai kita duduk dan akhirnya kita tidur nyenyak sampai kita dibangunkan oleh orang lain ketika iqamah sedang berkumandang. Kalau sudah seperti itu, berarti wudhunya batal, karena salah satu pembatal wudhu yaitu tidur yang sangat nyenyak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Sedikit saya ulang, yaitu pertama, segeralah datang ke sholat Jumat. Segera datang sholat Jumat, minimal paling lambat sebelum khatib duduk di atas mimbarnya. Yang kedua, kalau memungkinkan jalan kaki. Ketiga, ketika kita masuk masjid, ambil posisi yang dekat dengan imam. Ambil posisi yang dekat dengan imam. Setelah kita berada dekat dengan imam, maka sebelum duduk hendaklah kita sholat 2 rakaat. Ketika kita sholat, berupayalah untuk mendengar khatib dan jangan bicara. Karena kalau kita bicara, hilang pahala Jumat kita. Yang terakhir ikhwah, yaitu kalau ternyata kita ngantuk, maka silahkan berpindah dari tempat duduk kita ya ke tempat lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait dengan salatul Jum'ah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.